wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ghafur, karena nikmatnya yang tidak bisa terukur. Semoga kita bisa bahagia di dunia sampai di alam kubur. Yang kedua, sholawat berboncengan salam berbahan bakar iman semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang panutan suri tauladan untuk semua insan. Manusia setia tapi bukan buaya, manusia sejati tak pernah iri hati. Is the best man leader of heaven, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kali ini saya akan membahas mengenai meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebelum meneladani, lebih baiknya kita mengenali siapa sih Rasulullah itu dan apa tujuannya diutus ke muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia, manusia sempurna, kekasih Allah yang dilahirkan di Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang kekasih Allah, manusia mulia yang membawa suri tauladan yang baik bagi seluruh umatnya. Di dalam hadisnya beliau berkata, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin, di sini sudah jelas tujuan Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk mengajak umatnya, memberi contoh kepada umatnya, memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Tidak ada satu perilaku, ucapan, budi pekerti yang tidak patut dicontoh. Semua perkataan, perilaku sang Rasul, pemimpin kita, semuanya patut dicontoh. Seperti ada sebuah kisah Nabi yang sangat patut kita teladani. Di suatu kisah, hiduplah seorang pengemis buta tua di ujung pasar. Pengemis itu sangat sekali membenci Nabi Muhammad SAW. Dia selalu mencaci makinya setiap hari. Dia selalu berkata, "Jangan percayai Muhammad, dia pembohong, dia penyihir," ucap si pengemis tua buta itu. Rasulullah mendengar, Rasulullah tahu apa yang selalu dikatakan, apa yang selalu diucapkan oleh pengemis tua itu. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau marah? Apakah beliau menegurnya? Tidak. Rasulullah mendatanginya, mendatangi si pengemis tua itu. Pengemis tua yang tidak punya rumah, tidak bisa mencari makan, mengharapkan makan hanya dikasih oleh orang lain. Rasulullah selalu mendatanginya setiap hari, memberi makannya, bahkan menyuapi si pengemis tua itu. Dan si pengemis tua itu tanpa mengetahui siapa yang selalu menyuapinya setiap hari, dia selalu mencaci maki Rasulullah. "Jangan percayai Muhammad, beliau pembohong, dia pengkhianat, dia penyihir." Selalu berkata seperti itu di depan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Beliau selalu menyuapinya, selalu datang kepadanya setiap pagi. Nah, di saat beliau wafat, tidak ada lagi orang yang mendatangi si pengemis tua buta itu. Dia merasa kehilangan.
Basir bertanya kepada putrinya Aisyah, "Ya Aisyah, sunnah kekasihku yang mana yang perlu aku kerjakan?" Ucap Abu Bakar kepada Aisyah putrinya, "Ya ayahku, sesungguhnya seluruh sunnah-sunnah kekasihmu telah engkau laksanakan dengan baik. Namun ada satu sunnah yang belum engkau kerjakan." "Yang mana putriku? Ucapkan, beritahu aku sunnah yang mana?" Lalu Aisyah memberitahu kepada ayahnya, "Sesungguhnya Rasulullah setiap pagi selalu datang ke ujung pasar menemui pengemis buta tua dan membawakannya makan lalu menyuapinya. Keesokan harinya, pada pagi hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi si pengemis tua itu tanpa berbicara apapun. Beliau memberi makan si pengemis tua itu. Tapi si pengemis tua marah dan berkata, "Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku setiap pagi. Orang yang selalu menyuapiku setiap pagi, dia tidak menyusahkan aku makan. Bahkan dia tidak menyusahkan aku untuk mengunyah." Abu Bakar menangis. "Mengapa?" Beliau berkata kepada pengemis tua itu, "Hei Bapak, sesungguhnya orang yang selalu menyuapimu setiap pagi telah wafat. Beliau adalah manusia mulia. Beliau adalah pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW. Orang yang selalu engkau caci maki, dia tak pernah marah," ucap Abu Bakar. Pengemis tua itu seketika menangis jadi-jadinya dan mengucapkan 2 lafaz syahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin rahimakumullah, tentu saja tergambar jelas seperti apa akhlak mulianya Rasulullah SAW. Bahkan ketika dia dicaci maki, ketika dia dijelek-jelekan, namanya tercorengkan, beliau tidak marah. Beliau membalas dengan lemah lembut, kelemahan hati, tidak pernah membalas dengan cacian kembali. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 pun dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan di hari kiamat, ia banyak menyebut Allah. Hadirin, Allah sudah mengatakan bahwa Rasulullah membawakan suri tauladan yang baik bagi umatnya. Maka tidak pantas kita sebagai umatnya kalau tidak mencontoh semua yang telah dicontohkan oleh pemimpin kita. Sang pemimpin mulia, manusia sempurna, sang kekasih Allah, sejatinya patut kita contoh. Hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu